Resume bab 6 perkembangan masa kanak-kanak awal 2-6 tahun. A. Tujuan instruksional. Setelah membaca bab ini tentang perkembangan masa kanak-kanak awal, maka diharapkan mahasiswa dapat memahami 1. Perkembangan fisik yang meliputi pertumbuhan tinggi dan berat badan, serta perkembangan motorik anak pada masa kanak-kanak awal beserta implikasinya pada pendidikan. 2. Perkembangan intelektual yang meliputi perkembangan kognisi dan perkembangan bahasa anak pada masa kanak-kanak awal beserta implikasinya pada pendidikan. 3. Perkembangan moral anak pada masa kanak-kanak awal beserta implikasinya pada pendidikan. B. Perkembangan anak-anak awal. 1. Perkembangan fisik pada masa kanak-kanak awal. A. Pertumbuhan tinggi dan berat badan. Pertumbuhan masa kanak-kanak awal tidak terjadi sepesat pada masa bayi. Menurut Santrop, Mons dan kawan-kawan 1998, pada tahun pertama bayi tumbuh dengan pesat, pada tahun kedua pertumbuhan mulai melambat, dan pada tahun ketiga pertumbuhan bayi semakin melambat. B. Perkembangan motorik pada masa kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak merupakan masa yang paling baik untuk mempelajari keterampilan tertentu karena menurut Woodlock ada 3 alasan, yakni anak senang mengulang sehingga dengan senang hati mau mengulang suatu aktivitas sampai terampil. Anak-anak bersifat pemberani sehingga tidak terhambat rasa takut atau mengalami sakit atau diajak teman-teman sebagaimana ditakuti oleh anak yang lebih besar. Anak-anak mudah cepat belajar karena tubuh mereka semakin lentur dan keterampilan yang dimiliki sedikit sehingga keterampilan yang berikutnya tidak mengganggu keterampilan yang sudah ada. C. Implikasinya pada pendidikan. Sebagai pendidik, anak perlu memperhatikan keseimbangan gizi agar pertumbuhan anak secara konsisten terjamin baik. Sehubungan dengan perkembangan motorik tangan, anak dilatih kemandirian sebagai kehidupan sehari-hari seperti berpakaian sendiri, mandiri, dan lain sebagainya. 2. Perkembangan intelektual pada masa kanak-kanak awal. A. Perkembangan kognisi pada masa kanak-kanak awal. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, anak pada masa kanak-kanak awal berada pada tahap perkembangan preposisional 2-7 tahun. Istilah preposisional menunjukkan pada pengertian belum matangnya cara kerja pikiran. Adapun ciri-ciri pada tahap preposisional adalah sebagai berikut. Anak mulai menguasai fungsi simbiolis, terjadi tingkah laku imitasi, cara berpikir anak egosentris, cara berpikir anak centralized, berpikir tidak dapat dibalik, berpikir terarah statis. B. Perkembangan bahasa dan bicara. Menurut Carbour, Mons dan kawan-kawan, ada 3 faktor yang menentukan dalam teori bahasa, yakni good gap atau apple, yakni berfungsi sebagai bahasa menyatakan apa yang terjadi dalam sipit penjara. Ausolog, yakni fungsi sebagai menimbulkan reaksi sosial. Desteluk, yakni fungsi untuk melukiskan suatu keadaan secara objektif. C. Implikasinya pada pendidikan. Sehubungan dengan perkembangan kognisi anak pada masa kanak-kanak awal, pendidikan perlu mendorong anak melakukan kolaborasi dengan orang dewasa atau anak yang lebih besar usianya untuk menstimulasi perkembangan kognisinya di daerah sekitar kematangannya atau zone of proximal development, karena pada masa ini memang kognisi anak belum terorganisasi dengan baik. 3. Perkembangan sosial emosional pada masa kanak-kanak awal. Aspek-aspek perkembangan emosional anak prasekolah dapat terjadi integral dari perkembangan area lainnya seperti perkembangan aspek kognitif dan perkembangan motorik. A. Elemen-elemen sosial dari bermain dan implikasinya pada pendidikan. Selama prasekolah, banyak anak mulai mengadakan hubungan dekat dengan orang non-keluarga. Pada masa menjelang dunia prasekolah, mereka mengalami serangkaian situasi yang baru dan situasi yang bervariasi. B. Otonomi dan inisiatif yang berkembang serta implikasinya pada pendidikan. Anak-anak prasekolah yang awalnya hanya memperhatikan kebutuhan dan keinginan sendiri dengan ketergantungan yang kuat, pada masa pendidikan keluarga beralih tingkat kemandirian yang lebih tinggi dan penguasaan terhadap lingkungan. C. Perasaan tentang diri atau self dan implikasinya pada pendidikan. Pada saat berinteraksi dengan orang lain, anak prasekolah mengembangkan perasaan tentang dirinya atau sering disebut konsep diri. Anak prasekolah bila diminta untuk mengembangkan diri mereka cenderung menggunakan tanda-tanda fisik sebagai acuan. Hubungan teman sebaya serta implikasinya pada pendidikan. Apabila anak mengalami kesulitan bergabung dengan teman sebayanya,
Pendidik dapat bertindak sebagai model dengan memberikan contoh bagaimana cara beradaptasi dan bergabung dalam kelompoknya. Konflik sosial. Peta implikasinya pada pendidikan. Apabila seorang anak tidak mengatasi konflik secara verbal, maka ia akan berlari menggunakan kekerasan fisik untuk mengatasinya. Dalam hal ini, pendidik perlu membantu agar anak mengungkapkan perasaannya secara verbal dan pula mengatasi konflik sosial dengan cara verbal pula. Perilaku sosial dan implikasinya pada pendidikan. Perilaku sosial terlihat pada anak, menunjukkan empati dan integrasi. Anak-anak prasekolah sering menunjukkan perilaku agresif untuk mempertahankan mainannya. Sebagaimana penting dalam untuk memberikan model perilaku profesional kepada anak-anak tersebut. 4. Perkembangan moral pada masa kanak-kanak awal dan implikasinya pada pendidikan. Para pendidik dapat membantu anak mengembangkan pemahaman moral dan memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan kelompok sebaliknya, juga dengan mendorong anak-anak untuk mendiskusikan serta melakukan negosiasi tentang masalah-masalah yang terjadi antara mereka. C. Tugas perkembang masa kanak-kanak awal. Adapun tugas-tugas perkembangan masa kanak-kanak awal belajar perbedaan dan aturan jenis kelamin, tentang perasaan dengan orang muda. Keluarga adalah orang lain, keluarga dan orang lain. Pembentukan pengertian sederhana meliputi realitas fisik dan realitas sosial. Belajar apa yang benar-benar, apa yang salah. D. Implikasi tugas perkembangan pada pendidikan. Anak perlu mengenal secara fisik adanya perbedaan jenis kelamin antara perempuan dengan laki-laki. Anak perlu diperkenalkan dengan keterampilan sosial sederhana seperti kapan, mengatakan terima kasih, maaf, tolong, dan sebagainya. Dengan bantuan bimbingan orang dewasa, anak diperkenalkan dengan konsep-konsep sederhana tentang realitas alam, baik mengenai benda mati maupun benda hidup. Terima kasih.